Ini kalau di dalam firman berbicara bahwa takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan juga ketaatan Yesus tidak pernah goyah. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, dalam penderitaannya tidak pernah merasakan sesuatu hal yang istilahnya ya, bahwa ketaatan Tuhan itu setia selalu. Dia tidak pernah merasakan atau mengalami suatu penderitaan, itu pun tetap dia setia. Yang kedua, kita melihat bahwa ketaatan Yesus tidak berubah karena ia tidak, walaupun murid-muridnya itu tidak pernah taat misalnya. Dan yang ketiga, kalau kita melihat ketaatan Yesus itu dibuktikan sampai dia mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, di Filipi 2 ayat 8 ya. Kalau kita mau merenungkan ketaatan berarti sangat sungguh luar biasa maknanya. Kenapa harus ada ketaatan ini? Dan juga mungkin pertanyaannya, kenapa gereja kita membuat dengan tema yang luar biasa ketaatan, Bapak Ibu? Karena kalau kita renungkan firman Tuhan seperti di Yohanes juga, tanpa ketaatan tidak akan pernah kita bisa dekat dengan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tanpa ada ketaatan yang sungguh-sungguh di hidup kita, bahwa kita tidak akan pernah mengalami suatu kemenangan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Di materi kita itu berbicara ada 3 hal, bahwa ketaatan itu harus didasari dengan rasa takut kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki kasih Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki hasrat, kemauan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Itu ya. Jadi kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, rasa tunduk, setidaknya menjadi umat Tuhan, kita mau setia dan mau mendengar kebenaran firman, mau mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita juga sudah diperbarui dengan Roh Allah, Roh Kudus yang begitu indah, tentu kasih Allah itu akan lahir di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara, sehingga memiliki hasrat untuk kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Jadi artinya bahwa kita kalau renungkan, untuk menjadi taat itu tidak mudah ya. Menjadi taat itu tidak sebegitu seperti dikatakan membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu ya. Tapi ada satu proses perjalanan yang harus kita lalui. Ada suatu keputusan yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan. Contoh mungkin kita ini aja lah, sama dengan di jalan raya. Ketika kita mungkin membawakan karakter lama kita seperti minggu yang lalu, ketika kita belum diselamatkan, mungkin hal terkecil misalnya karena kita tidak taat dengan aturan pemerintah, lampu merah itu mungkin kita terobos ya Bapak Ibu ya. Kita tidak takut dan tidak malu untuk melakukan hal yang salah, karena kita anggap kita itu adalah benar. Tapi mungkin karena kita sudah diubahkan dengan Roh Kudus, kita sudah mempunyai perubahan-perubahan yang luar biasa. Melakukan kecerobohan, kecurangan itu akan menjadi satu bagian yang sangat luar biasa di hidup kita, Bapak Ibu. Hati-hatinya sangat luar biasa. Itu ketaatan membangun hidup kita, taat di dalam kehidupan kita. Bahwa ketaatan yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, bagaimana kita untuk taat itu tidak bisa istilahnya statis, tapi ketaatan itu harus berdampak. Ketaatan itu setidaknya bisa membawa satu perubahan yang sangat luar biasa di hidup kita. Kita mengetahui semua perjalanan hidup kita masing-masing, amin Bapak Ibu. Seberapa besar kesetiaan kita dulu dan seberapa besar kesetiaan kita sekarang. Apa yang melatar belakangi? Kalau kita udah setia sekarang, apa yang melatar belakangi? Setidaknya kita berkata, saya punya perjalanan hidup dengan Tuhan. Saya punya
perjalanan hidup bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan mengangkat hidup saya, bahwa Tuhan itu membawa saya kepada kemenangan yang luar biasa. Dan kita berjanji hasrat, kita memiliki hasrat mau melakukan apa kehendak Tuhan di hidup kita, mau memberikan waktu, mau memberikan diri kita untuk Tuhan, sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena kita sudah tahu, mengerti kasih Allah itu tadi, karena kita sudah tunduk dengan firman-Nya, sehingga kita ini pun bisa berkata bahwa saya mau melakukan yang terindah di dalam hidupku selama masa hidup ini, Bapak Ibu ya. Jadi sangat luar biasa kalau ketaatan-ketaatan ini. Di dalam hal ini ada beberapa hal kenapa dibutuhkan ketaatan itu. Kami coba melihat di dalam materi bahwa kami melihat ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kita taat kepada Tuhan, kita dapat melihat terang Allah di hidup kita. Amin. Kita bisa mengerti. Kalau di 2 Korintus 11 ayat 14 berkata bahwa kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kita bisa melihat bahwa kasih Allah itu Tuhan menunjukkan yang sangat luar biasa. Kita dari Malang, ada juga HF, banyak kesaksian di sana. Bagaimana dalam Tuhan mencelikkan mata hati kita sehingga kita ini